Shalom sahabat-sahabat Pelita Hati, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Adventus Jendrato dalam Renungan Pelita Hati. Seorang penganggur meminta nasihat kepada temannya. Dia dianjurkan untuk berjualan siomay keliling. Dia menolak dengan alasan gengsi. Dianjurkan buka usaha jus, dia menolak dengan alasan untungnya kecil. Dianjurkan jualan soto karena untungnya cukup besar, dia menolak karena alasan capek. Dianjurkan jadi guru les privat, dia menolak dengan alasan pemalu. Lalu kemudian saudaraku, temannya ini ngangkat tangan, gak memberikan nasihat lagi kepada dia. Kenapa si penganggur ini menolak semua nasihat itu? Bukan karena tidak mampu, melainkan karena malas. Orang malas menjadi beban bagi orang lain. Kemalasan juga menjangkiti umat Israel saat mereka memasuki tanah perjanjian. Sebagian suku sudah menerima bagian milik pusaka mereka, sedangkan 7 suku belum mendapatkannya. Firman Tuhan saudaraku di dalam kitab Yosua 18 ayat 3 berkata, "Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?" Penyebabnya saudaraku, mereka tidak belum menerima tanah yang menjadi bagian mereka karena mereka bermalas-malasan. Karena itu Yosua mengumpulkan dan menegur mereka, meminta mereka mengajukan 3 orang dari tiap suku untuk menjelajahi negeri itu dan mencatat keadaannya, lalu kembali untuk melaporkan hasilnya. Ia tidak ingin 7 suku yang belum mendapatkan bagian wilayah itu tidak jelas nasibnya. Ia lalu melakukan pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Yosua tidak membiarkan umat Israel bermalas-malasan dan menyuruh mereka bertindak. Dalam setiap usaha pasti ada resiko, untung, rugi. Dan mau tidak mau kita perlu ulet dan mau bersusah payah. Tuhan akan memampukan dan akan menguatkan ketika kita menjalaninya. Jangan menunggu sampai sesuatu menjadi lebih mudah dahulu dalam kehidupan kita. Tapi saya mau sarankan kepada saudara, mulailah bertindak. Masalah gagal atau rugi itu bisa diatasi sambil berjalan dan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Renungan bagi kita, tangan orang rajin mendatangkan kekayaan, tetapi orang rajin juga memegang kekuasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari saya Pendeta Adventus Jendrato untuk setiap pribadi yang diberkati. Shalom.